Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang sejarah dan bahkan sejak zaman Nabi Muhammad, ada perempuan muslim yang telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi komunitas mereka. Mereka secara aktif berpartisipasi dalam manajemen, pendidikan, agama, kedokteran, dan kesehatan karena mereka termotivasi oleh kepedulian mereka terhadap urusan rakyat. Syariah menuntut umat Islam untuk menunjukkan kepedulian yang besar kepada masyarakat di segala bidang kehidupan. Jadi, sepanjang sejarah Islam, pencarian ilmu pengetahuan dianggap sebagai bagian dari sebuah pengabdian. Perempuan Islam pun hadir sebagai dokter dan memperlakukan sama antara perempuan dan laki-laki, terutama di medan perang. Namun, pemisahan ketat antara laki-laki dan perempuan berarti bahwa perempuan memiliki sedikit atau tidak ada kontak dengan laki-laki di luar keluarga dekat mereka. Dengan demikian, perawatan kesehatan wanita muslim diurus oleh wanita lain, terutama karena secara sosial tidak pantas bagi seorang pria untuk memantau seorang wanita tentang masalah kesehatannya. Berikut ini adalah beberapa contoh dari beberapa wanita muslim yang berkontribusi pada kemajuan kedokteran. Perawat pertama Islam adalah Rufaidah binti Sa'ad al-Aslamiyah. Tapi nama-nama perempuan lain tercatat sebagai perawat dan praktisi kedokteran pada awal kebangkitan Islam adalah Nusaibah binti Ka'ab al-Mazeniyah, salah satu wanita muslim yang menyediakan layanan keperawatan untuk prajurit di pertempuran Uhud. Ummu Sinan al-Islami yang menjadi seorang muslim dan meminta izin Nabi Muhammad untuk pergi keluar dengan para prajurit untuk merawat yang terluka dan menyediakan air. Tawe al-Aslamiyah yang dengan sukarela menjadi perawat di tentara setelah terjadinya perang Khaybar. Warokah binti Harith yang berpartisipasi dalam mengumpulkan Al-Quran dan memberikan layanan keperawatan kepada para prajurit di Perang Badar. Kali ini dikisahkan 3 tenaga medis wanita pada masa awal Islam. Yang pertama, Rufaidah binti Sa'ad. Rufaidah binti Sa'ad juga dikenal sebagai Al-Aslamiyah. Dianggap sebagai perawat pertama dalam sejarah yang hidup pada zaman Nabi Muhammad. Dia merawat yang terluka dan sekarat dalam perang bersama Nabi Muhammad dalam pertempuran Badar pada 13 Maret 624. Hajjah Rufaidah memperoleh sebagian besar ilmu kedokterannya dengan membantu ayahnya, Sa'ad al-Aslami, yang seorang dokter. Rufaidah telah mendedikasikan dirinya untuk merawat orang sakit dan dikenal sebagai penyembuh. Dia melatih keterampilannya di tenda rumah sakit darurat dalam berbagai pertempuran dengan Nabi. Nabi biasa memerintahkan agar semua korban dibawa ke tendanya sehingga dia bisa merawat mereka dengan keahlian medisnya. Rufaidah digambarkan sebagai perawat yang baik hati yang berempati dengan pasien. Berkat keterampilan klinisnya, dia melatih wanita lain untuk menjadi perawat dan bekerja di bidang kesehatan. Dia bekerja juga sebagai pekerja sosial, membantu memecahkan masalah sosial yang berkaitan dengan penyakit. Selain itu, dia membantu anak-anak yang membutuhkan, merawat anak yatim, orang cacat, dan orang miskin. 2. Syifa binti Abdullah. Syifa binti Abdullah al-Qurasiyah al-Adawiyah adalah salah satu yang namanya tercatat dalam sejarah Islam. Dia dikenal sebagai wanita yang bijak di masanya. Syifa adalah seorang wanita yang bisa membaca dengan baik di antara banyak wanita yang masih buta huruf. Karena kepandaiannya, dia dilibatkan dalam kegiatan administrasi publik dan dunia kedokteran. Nama aslinya adalah Laila. Syifa sendiri berarti penyembuhan karena profesi keperawatannya. Salah satu metode pengobatannya yang terkenal adalah pengobatan dan pencegahan terhadap gigitan semut. Nabi menyetujui metodenya dan bertanya tentang wanita muslim lainnya. 3. Nusaibah binti Harits al-Ansari. Nusaibah binti Ka'ab al-Ansariyah hebat dan pemberani. Dia mengukir banyak jasa dalam perjuangan dakwah Islam.
Ummu Imarah, demikian ia biasa dipanggil, adalah salah satu contoh keberanian yang abadi. Nusaibah binti Harith al-Ansori juga dipanggil Atiyah, membawa para korban ke medan perang dan memberi mereka air, makanan, dan yang pertama selain itu, dia juga bisa melakukan sunat. Selama perang, Nusaibah bergabung dengan pasukan Islam melakukan tugas-tugas penting di bidang logistik dan medis. Bersama dengan perempuan lainnya, Nusaibah membantu memasok tentara Muslim dan merawat yang terluka.